Hai, Sobat Trader semua. Selamat datang kembali. Akhirnya gue sudah membalikan akun gue juga yang kemarin sempat ada orang yang ngehack. Ya, singkat cerita, gue berhasil untuk mengcrack orang tersebut. Dan akhirnya ya gue bisa masuk lagi ke akun gue. Setelah hampir 1 hari ya, benar-benar gue cari cara. Tetapi itu pelajarannya adalah bahwa kita harus lebih berhati-hati ketika kita punya akun Google, ketika kita punya akun YouTube, itu harus hati-hati, pastikan kamu tuh benar-benar yang security-nya aman. Kedua, itu adalah ketika kamu mau mencari sesuatu, ikhtiar aja semaksimal kamu. Tentunya kamu berdoa juga, tapi kamu ikhtiar, benar-benar coba terus cari cara. Sampai akhirnya sesuatu hal yang nggak mungkin, itu bisa jadi mungkin gitu. Ya, gitu sih. Asalkan kita ada kemauan, kita pasti riang. Oke, anyway, hari ini gue akan melanjutkan latihan trading gue untuk yang ke-18 ini. Jadi latihan gue ini sampai 30 sampai 45 kali ya. Sampai baru habis itu masuk ke akun live juga. Di sini diharapkan supaya teman-teman juga ketika kamu trading, coba dulu kamu udah di demo latihan terus sampai benar-benar 30 kali atau bahkan sampai 45 kali dan ternyata kamu keakuratannya tinggi, baru kamu akan lebih baik untuk trading di live juga. Oke, buat teman-teman semua yang mau tahu sharingan gue seperti apa dan juga ya kayak gimana nih progresnya, apakah ini positif atau enggak, simak video ini tanpa di skip. Oke, ya. Sekarang kita coba akan share screen di sini. Eh, nah, sekarang gue mungkin akan share screen sesuatu yang berbeda, guys ya. Kamu lihat di layar, ya. Jadi kan biasanya gue pakai aplikasi MEFX kan. Nah, cuman kan sempat ada beberapa request juga tuh sebelumnya. Bang, coba dong pakai apa namanya MetaTrader gitu ya. Nah, ini hampir sama dengan aplikasi MetaTrader, cuman ini tuh punyanya Monex ya. Monex itu MEFX gitu loh. Platform yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti juga. Jadi untuk trading dia sudah legalitasnya di Indonesia sudah aman. Nah, jadi ini sekarang sesuatu yang baru juga dan diharapkan ya kan namanya kita belajar pasti kan ada next level perlahan 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 ya kan. Dan di sini kamu bisa juga download di aplikasi di Monex-nya langsung. Tuh. Oke. Nah, tentu kalau kita melihat sekarang yang ada di layar ya, ini adalah apa namanya? Kurva CLS atau oil atau minyak. Nah, oh, kalau kita melihat dengan MetaTrader sebenarnya lebih jelas guys ya dibandingkan dengan gue pakai misalkan bukan MetaTrader ya, katakan dengan di aplikasi Monex langsung gitu. Bagus nggak? Bagus gitu. Cuman ya kayak gini nih, contohnya ini gue udah eh, menarik garis ya. Cuman ini di sini akan lebih detail juga guys ya. Kamu lihat di layar ya. Sekarang kamu lihat di sini, gue tarik garis support dan resistannya juga. Di sini gue tarik garis resistannya, gue tarik garis supportnya juga. Dari bawah ke bawah, dari atas ke atas ya. Ketemu ya, yang paling tinggi tak kena. Ini yang paling rendah satu, dua, dah. Nah berdasarkan data di sini, kamu lihat ya, dia itu sudah keluar daripada garis ini ya. Artinya dia potensinya dia akan naik ke atas. Tapi sampai seberapa? Karena kalau udah seperti ini dia udah break berarti. Dan ini di time frame H4. H4 itu adalah di 4 jam. Nah, kalau dia sudah 4 jam break seperti ini, berarti tinggal dia harusnya dia akan naik ke atas ya. Jadi dia akan bikin kepala cangkul dulu kayak gini, baru dia akan naik ke atas. Tapi sampai seberapa tinggi? Nah, oleh karena itu, di sini kalau kamu perhatikan, gua menggunakan Fibonacci retracement. Jadi Fibonacci retracement itu kamu bisa cek di mana nih? Insert Fibonacci retracement, terus kamu ambil dari bawah, ya, dari yang paling rendah, tak taruh taruh nih sampai yang paling tinggi di sini, tak. Ketika kamu kena, kira-kira posisi 618 atau mendekati 618 di mana ya? Di sini kan? Berarti potensinya dia akan turun dan dia harusnya dia naik sampai 61,8 setidak-tidaknya. Ya, tetapi kalau kamu misalkan belum memahami soal Fibonacci ya,
angka Fibonacci, maka kamu bisa tarik garis dari sini nih, ya. Nih, ya. Kamu lihat kan di sini ada 93,67 yang buat bergaris pakai ini nih. Apa sih ini? Ini horizontal ya, satu sama di sini. Kenapa di dua tempat ini? Karena di sini yang menjadi titik garis ya yang paling terendah dan yang paling tertinggi. Dan di sini kan ada garis nih guys ya. Nah, ini yang sebenarnya kamu harusnya tuh apa? eh, Kamu harusnya tarik sampai sini, terus habis itu kamu copy paste di sini. Cuman mungkin karena ini toolsnya baru, mungkin gua akan coba dengan sistem yang kayak gini. Atau nih, 93,67 dikurang 84,80. Itu berapa? Tuh. Ini gue akan sekalian pakai kalkulator 93,67 67 dikurang 84 84 80. Nah, di sini 8,8,87 ya. Mana nih? Oke. 8,87. Berarti dia setelah break itu di angka berapa? 79,9 kan? Nih ya kamu perhatiin ya. Ini breaknya di sini kan, 79,9. Tinggal ditambahin nama angka tadi, 8,87. Ditambah 79,9. Betul? Hasilnya adalah 88,7. Nah, berarti kalau 88,7 dia di atas ini nih. Ya, hampir sama kan sama angka Fibonacci-nya. Fibonacci-nya itu di sini, ya, di bawah 86 kalau dia di sini. Nah, akan lebih baik menurut gua lu mencari aman yang jangan terlalu tinggi banget. Di angka 61,8 aja. Sebenarnya angka yang harusnya itu adalah di 88,7. Coba yang mana? 88,7 berarti. Oke, kita tarik 88,7 ya. Nih, bentar, pelan-pelan guys. Nah, sekitar segini. Angka perfectnya di sini. Cuman kalau lu memang mau yang hasilnya lumayan aja, udah pakai Fibonacci itu udah bagus ya. Di 61,8. Jadi lu bisa pasang eh, apa namanya di 85,85 untuk belinya. Oke, lu bisa beli mana jelas. Oke, kita buy aja. Oke, di 88 berapa? Gue enakan pakai HP sih kalau untuk buy-nya guys. Jadi lewat HP gue juga biar gue bisa lebih fokus. Nanti gue kasih tahu ke teman-teman semua. Oil berapa? 85,85 ya. Eh, berapa? Iya, 85,85. 85,85. Nah, download. Stop loss-nya di ini berapa ya? Stop loss-nya di bawah sini aja nih. Stop loss-nya akan di bawah sini nih guys ya. Karena stop loss itu lebih baik di swing ya. Ini di swing paling bawah nih. Nah, agak jeda dikit lah, 79,43. 79,43. Tuh ya, 79,43. Oke. Nah, nih seperti yang kalian lihat di sini. Ya, gue pasang posisi itu. Ya, 3 lot dengan take profit di 85,85. Ya, stop loss-nya di 79,43. Ya, dan estimate profit value-nya $9.700 kalau stop loss-nya di $3.000. Jadi jauh lebih gede take profit-nya ya. Oke, gue tinggal klik buy aja. Oke. Oke, kita pasang di 2 lot. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa, apakah hasilnya positif atau enggak. Dan sebenarnya kalau gue kasih tahu ya, ketika trading seperti ini dan lu untuk mencapai angka 85,85 ini tuh biasanya kalau lu tungguin bisa berhari-hari guys ya. Jadi kalau lu memang udah profitnya cukup, ambil aja. Saran gue sih kayak gitu.
Oke teman-teman, sampai jumpa di nanti ya hasilnya seperti apa. See you. Oke, setelah berapa jam berlalu, akhirnya gua take profit juga di 660 dolar. Wow, ya. Walaupun memang target gua itu di TP-nya itu sangat tinggi ya. Itu puluhan ribu dolar ya, tetapi gua 660 dolar aja udah syukur banget gitu. Kenapa? Gue tidak mengincar sampai kena TP. Karena kalau untuk kena TP-nya itu gue prediksi nggak cukup sehari ya. Gue mungkin perlu 2 harian atau mungkin 3 harian. Dan kalau bikin video kayak gitu akan butuh waktu banget. Jadi kalau misalkan kita mau bikin cepat, ya caranya seperti itu. Ini pun juga proses beberapa jam setelah gue trading gitu. Nggak langsung yang gue take profit. Karena memang kurvanya pada saat ini juga dia tidak secepat itu dia setelah break langsung dia naik ke atas, enggak, dia turun dulu baru dia naik ke atas. Nah, di sini menariknya adalah gua kan trading di saat ini lagi break. Kalau dia udah lagi break kayak gitu itu sebenarnya udah enak, dia akan naik ke atas sebenarnya. Ya, jadi entah dia naik ke atas atau dia naik ke bawah tergantung breaknya kemana. Kalau ini kan dia naik ke atas, biasanya dia kan bikin kepala cangkul baru dia naik. Nah, berdasarkan dari video tadi, itu tuh dia bikin kepala cangkul dulu, baru dia naik, ya. Pas udah naik, ya sekarang gue nerima hasilnya, gitu. Kenapa misalkan hasilnya gede? Karena memang beberapa jam udah berlalu. Kedua juga memang, kalau udah break, ya udah enak, udah jelas patternnya bakal kemana. Tapi kalau misalkan belum break, ya, itu masih kayak persentasenya lebih kecil. Jadi orang yang trading pada saat break itu lebih gede potensinya. Layaknya gua pada saat ini juga trading pada saat break juga. Oke, jadi intinya ya sesuatu yang disyukuri 660 dolar juga. Ya mudah-mudahan dengan video singkat gue ini juga dapat memberikan pengajaran ke kita bahwa trading di saat break tuh bisa garis support sama resistennya juga. Terus setelah itu kamu bisa pakai Fibonacci retracement untuk mengukur kira-kira sampai ke poin 61,8 atau enggak ya. Nah, kalau misalkan kalian nggak ngerti Fibonacci, kamu bisa garis tuh dari yang dia awalnya itu kemana sampai ke titik bawahnya. Habis itu kamu tinggal copy paste atau mungkin kamu tuh ukur ini dikurang ini berapa hasilnya. Terus ditambahin sama breaknya. Misalkan breaknya itu di 70, berapa sekian. Tinggal ditambahin selisih dari yang awal itu. Ya udah, itu sebenarnya idealnya segitu. Tetapi kalau misalkan lu tidak mau berani ngambil resiko, lu tinggal ukur lewat Fibonacci. Dia akan lebih kecil daripada target price-nya. Ya udah gitu. Ya segitu aja udah cukup gede banget. Ya kalau gue bisa nunggu itu mungkin bisa sampai 40 ribu dolaran lebih. But again gue sudah cukup dan sudah puas. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan edukasi dan juga pengajaran teman-teman semua untuk mulai trading. Buat teman-teman yang setelah ini termotivasi untuk share ya informasi ini ke kolega kamu, teman-teman kamu coba share aja di sosial media kamu ya, di Facebook, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Dan buat kamu yang setelah ini siap atau mau mulai trading di aplikasi MEFX, kamu bisa pakai kode referral gue yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Nah, aplikasi MEFX ini sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.